Namun selama kita masih percaya kepada Tuhan, kepada perlindungannya, dan kita yakin Allah punya rencana dan waktunya sendiri, kita boleh melangkah dengan harapan akan hari esok yang lebih baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 20 Juli, Pekan Biasa ke-15. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita di akhir pekan ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Luhur, dalam diri Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Semoga kebaikan hati dan kasih setiamu ini senantiasa kami imani dan wartakan melalui kesaksian hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam sabda Tuhan hari ini, kalau kita memperhatikan, kita baca semua sabda Tuhan hari ini, baik itu bacaan pertama maupun bacaan Injil. Mika dalam bacaan pertama menubuatkan kehancuran kerajaan Israel dan Yehuda, khususnya Yerusalem, karena perilaku hidup raja dan rakyat yang korup, pemerasan terhadap orang lemah, murtad kepada Allah dengan menjadikan pelacuran sebagai bisnis, dan segala penyembahan berhala. Pada waktunya Allah akan bertindak dengan membiarkan bait Allah dan Yerusalem dihancurkan oleh musuh. Nubuat ini terbukti pada saat Nebukadnezar Raja Babel menghancurkan Yerusalem dan bait Allah abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam sabda Tuhan hari ini, jelas sekali menunjukkan betapa Yesus menyingkir karena menghindari orang-orang Farisi yang bermaksud membunuhnya. Yesus tentu tidak takut
tetapi waktu untuk itu belum tiba saatnya. Sang Mesias harus menderita dan mati demi menebus dosa umat manusia tepat pada waktunya. Oleh karena itu, belum waktunya Yesus pun menyingkir. Tetapi ketika Yesus diikuti begitu banyak orang, Yesus mau tampil dan menyembuhkan semua orang yang sakit itu. Yang menarik untuk kita renungkan kali ini adalah sikap Yesus yang melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Ada banyak kemungkinan tentang Yesus yang melarang mereka memberitahukan ke siapapun dan identitas dirinya itu. Yang pasti, Tuhan Yesus lebih memilih untuk berkarya dalam kesederhanaan dan ketersembunyian daripada dengan cara yang mencolok mata atau mungkin yang heboh-heboh. Saudara-saudaraku yang terkasih, tindakan Yesus dan hidupnya pun disesuaikan dengan waktu Allah. Sekalipun musuh-musuhnya itu merencanakan yang jahat terhadap Yesus, selama Allah belum menghendaki dan tetap melindunginya. Ia bebas mengajar dengan semangat belas kasih dan kelemah lembutan. Roh Allah menaungi dia, dan ia menjadi sumber pengharapan bagi orang-orang yang tertindas dan yang lemah. Seperti yang dikutip dalam sabda Tuhan hari ini, di akhir sabdanya, kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin gentar di hadapan banyak kecemasan-kecemasan yang ada, bahaya maupun kesulitan. Kita merasa lemah, tak berdaya di hadapan kuasa-kuasa penindas. Namun selama kita masih percaya kepada Tuhan, kepada perlindungannya, dan kita yakin Allah punya rencana dan waktunya sendiri, kita boleh melangkah dengan harapan akan hari esok yang lebih baik. Kita punya Tuhan Yesus yang mendampingi kita dengan rohnya yang kuat dan penuh belas kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak oleh Yesus, diberikan semangat dan teladan oleh Yesus sendiri, agar kita tetap punya pengharapan. Kita terus maju meskipun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, banyak hambatan, penolakan-penolakan. Tapi kita punya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Kita harus yakin, kita harus percaya. Bersama Tuhan kita akan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabda
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.